Cinta itu buta. Pepatah ini mempunyai makna, bahwa cinta bisa membuat orang berbuat sesuatu yang tak terduga, bahkan di luar nalar. Seperti yang terjadi pada tiga muda-mudi berikut ini. Cerita cinta segitiga yang berat sebelah, membuat satu dari mereka menjadi tumbal bagi malaikat maut. Mereka adalah Indriana Dewi Eka, Didot Alfiansyah dan Devara Putri Prananda. Didot awalnya adalah pacar Devara, lalu putus. Didot kemudian punya pacar baru, yaitu Indriana. Tapi dasar lelaki buaya, Didot masih punya rasa cemburu pada Devara saat Devara jalan dengan pria lain, dan malah ingin balikan dengan Devara. Dari sinilah, mulanya peristiwa keji membayangi mereka. Setan menghembuskan fitnah kejam, hingga membisiki tentang kedatangan malaikat maut. Dan terjadilah, apa yang seharusnya tidak boleh terjadi. Malaikat maut menghampiri Indriana. Berikut adalah kejadian nyata tersebut. Kronologi pembunuhan berencana yang dilakukan tersangka berinisial Didot Alfiansyah, DA dan Devara Putri Prananda, DP serta Muhammad Reza, MR, terhadap korban Indriana Dewi Eka. Pembunuhan berencana tersebut dilakukan karena motif cinta segitiga dan para pelaku yang ingin menguasai harta korban. Pembunuhan terhadap Indriana dilakukan pada tanggal 20 Februari di Jalan Pelangi Boulevard Cijayanti, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor. Sedangkan mayat korban dibuang pada tanggal 23 Februari di jurang di Dusun Cilengkong, Desa Neglasari, Kecamatan Banjar, Kota Banjar dan ditemukan warga pada Ahad tanggal 25 Februari tahun 2024. Modus operandi tersangka DP dan DA menyewa teman MR sebagai eksekutor untuk menghabisi nyawa korban Indriana Dewi dengan imbalan 50 juta rupiah. Berikut ini kronologi lengkap versi kepolisian atas kasus dugaan pembunuhan berencana ini, seperti yang dinyatakan oleh Kabid Humas Polda Jabar Jules Abraham. Awal Februari, awalnya tersangka DA ingin kembali berpacaran dengan DP meski sedang berpacaran dengan Indriana. Tersangka DA sering melihat korban jalan dengan laki-laki lain. Tanggapan tersangka DP saat DA ingin kembali kepadanya mempunyai syarat apabila ingin kembali dengan DP. Tersangka DP tidak mau melihat lagi korban Indriana Dewi di dunia, kata dia. Ia mengatakan DA sempat ragu untuk membunuh namun karena desakan DP menyetujui hal itu. Mereka pun membuat rencana pembunuhan. Karena DA tidak berani membunuh langsung maka DP menyarankan untuk mencari eksekutor. Tersangka DP mengusulkan pembunuhan dilakukan dengan dicekik atau dibekap. Tersangka DA meminta bantuan MR untuk membunuh Indriana Dewi sekaligus akan diberikan imbalan 50 juta rupiah. Mereka merencanakan ketidakseimbangan tersebut akan diberikan dari hasil penjualan barang milik korban jika berhasil dibunuh. Kamis tanggal 15 Februari, tersangka MR memerlukan uang untuk membayar utang, sehingga menerima perjanjian DA untuk membunuh korban. DP, DA, dan MR bertemu di indekos DP. Tersangka DP pun memberikan usulan rencana untuk membunuh korban. DP menyarankan, korban dibunuh dengan cara dicekik atau dibekap, agar tidak meninggalkan sidik jari, untuk menggunakan 3 lapis sarung tangan. Korban pun jangan dijemput di rumah, akan tetapi di tempat kerja atau di luar rumah. Selain itu, pembunuhan disarankan di tempat sepi dan tidak terdapat CCTV. Serta memakai mobil sewaan atau rental. Senin, tanggal 19 Februari tahun 2024. Kurang lebih pukul 17 waktu Indonesia Barat, DA menyewa 1 unit Avanza hitam. Ketiganya kembali mematangkan rencana pembunuhan dan membeli sarung tangan dan DA membuat plat nomor palsu untuk Avanza yang disewa dengan nomor polisi B2848 Fox. MR eksekusi Indriana, Selasa tanggal 20 Februari tahun 2024. Sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat, DA menjemput MR dan Indriana untuk dibawa jalan-jalan ke Puncak Bogor. Mereka menuju ke Bukit Pelangi Bogor dan tiba di lokasi pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Mereka makan di sebuah warung dan sempat terlibat percakapan bahkan saling bercanda. MR sendiri makan terpisah dari DA dan Indriana. Setelah 1,5 jam, DA mendatangi MR dan berbisik untuk membunuh korban di turunan jalan menggunakan alat apa saja.
Setelah itu DA mengajak korban dan MR untuk menaiki mobil. DA mengemudikan mobil, korban duduk di samping DA dan MR duduk di jok tengah. Sesampainya di tengah jalan di Pelangi Boulevard Jayanti Kecamatan Babakan Madang, tersangka DA menghentikan kendaraan, memberi kode buang air kecil dan berkedip kepada tersangka MR. Tersangka DA mengunci mobil dengan remote. MR langsung mengalungkan ikat pinggang ke leher korban sambil menarik selama 15 menit sampai korban tidak bergerak, diperkirakan meninggal dunia. MR membunyikan klakson 3 kali tanda korban sudah meninggal. DA pun memberi pesan ke DP bahwa pekerjaan telah dilakukan. DA pun menyuruh DP ke rumah ibu korban berpura-pura sebagai sopir food agar memastikan ibu korban tidak panik. Setelah dibunuh, korban dibawa DA dan MR ke indekos DP. Tersangka DP sudah menunggu. Mayat korban yang berada di jok samping sopir dipindahkan DP dan MR ke jok belakang, ditutupi selimut bed cover dan MR langsung pulang. Rabu tanggal 21 Februari tahun 2024. DA dan DP menjemput MR sambil membawa mayat korban. Mereka berencana membuang korban ke Laut Pangandaran. Pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, mereka tiba di Cirebon untuk beristirahat dengan menggunakan petunjuk dari Google Maps. Setelah beristirahat mereka melanjutkan perjalanan, tiba di Kuningan pukul 1.30 waktu Indonesia Barat, Kamis tanggal 22 Februari tahun 2024. Bagian mobil bawah mereka terkena batu sehingga mengalami kebocoran oli hingga menyebabkan mogok. Mereka pun menyewa towing untuk membawa kendaraan menuju Banjar. Selasa tanggal 22 Februari tahun 2024, pukul 16 waktu Indonesia Barat, tersangka DA dan DP tiba di sebuah penginapan dan mobil Avanza yang dibawa oleh towing disimpan di dekat penginapan. Mereka menyewa 2 kamar dan langsung beristirahat. Selanjutnya DA menyewa derek untuk membawa mobil ke Banjar melalui Google dan ditemukan bengkel di Dusun Cilengkong, Banjarsari, Kota Banjar. Mobil pun dibawa ke bengkel setelah diperiksa ternyata memerlukan spare part dari Jakarta. Setelah mengetahui itu, DP dan MR menyusul ke bengkel. Mereka bertiga menginap di penginapan yang disediakan oleh bengkel. Tanggal 23 Februari tahun 2024, pukul 1 waktu Indonesia Barat, DP meminta DA untuk membuang mayat korban karena merasa tidak enak. Mereka pun membangunkan MR untuk membuang mayat dan DA serta DP membersihkan mobil agar tidak ketahuan. Pukul 2 dini hari DA dan DP mencopoti perhiasan korban, anting, dan jam Rolex. Korban dibawa MR ke pundaknya, dibuang MR kira-kira 100 meter dari bengkel ada jurang, kata Jules. Setelah mayat dibuang, barang korban dibawa tersangka. Mereka pun menggunting kartu identitas, ATM hingga SIM milik korban termasuk baju korban. Pukul 16 waktu Indonesia Barat setelah mobil diperbaiki mereka kembali ke Jakarta. Di tengah jalan di Tasikmalaya DA dan DP membakar baju milik korban, kartu dan lainnya, membuangnya ke aliran sungai. Sesudah itu kejadian tersangka sampai di Jakarta, ucap Jules. Sabtu tanggal 24 Februari tahun 2024. Tersangka DA mencuci mobil dan mengembalikan kepada pemilik rental. Ahad tanggal 25 Februari tahun 2024. Pukul 7 waktu Indonesia Barat, saksi IM saat mencium bau busuk. Bau di bibir jurang terdapat korban yang membusuk dan dilaporkan ke kepolisian. Senin tanggal 26 Februari tahun 2024. Tersangka DA dan DP menjual barang milik korban berupa handphone, tas Louis Vuitton, dan jam Rolex senilai 68 juta rupiah. MR diberi 15 juta rupiah dan dibelikan handphone iPhone seharga 8 juta rupiah. DP membeli handphone senilai 14 juta rupiah dan dibawa pulang DA. Peran DA dan DP sebagai otak pelaku sedangkan tersangka MR ikut merencanakan sekaligus eksekutor. Motif kejadian ini adalah cinta segitiga antara DP, DA, dan Indriana Dewi, serta tersangka ingin menguasai harta korban, kata Jules.
Kini, mereka akan dijerat dengan pasal 340 KUH pidana tentang pembunuhan berencana, pasal 365 ayat 4 KUH pidana dengan ancaman hukuman maksimal hukuman mati atau seumur hidup, serta paling lama 20 tahun. Sampai jumpa pada video viral yang lain. Subscribe.